Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat zombie noodles. Zombie noodles ini aku dapatkan idenya karena anak aku tuh suka banget mie instan, tapi dia nggak mau makan sayur. Makanya aku bikin mie-nya sendiri dan aku kreasikan menambahkan sayur dalam adonan mie-nya tersebut. Dan karena anak aku tuh seneng banget main game Zombie Plants, kebetulan pas lihat hasil mie-nya warna hijau, jadi dia menamakannya zombie noodles. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 1 genggam sawi hijau, dan sawi hijau ini udah aku cuci bersih ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam chopper, dan di sini aku pakai chopper andalan dari Mitoshiba yang difungsikan sebagai blender. Kalau pakai chopper ini nggak usah dipotong-potong dulu ya, langsung aja kita masukkan semua, dijejelin aja. Kemudian tambahkan 250 ml air. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya, lalu kita blender sampai halus. Kalau kalian gak ada chopper, kalian bisa mengganti menghaluskannya dengan menggunakan blender biasa. Pokoknya ini di blender sampai halus ya. Setelah itu kita saring, kemudian ampasnya kita masukkan lagi ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan lagi 250 ml air, lalu tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya. Lalu ini kita blender lagi sampai halus. Jadi di sini kita gunakan 500 ml air untuk menambahkan dalam membuat adonan, dan ini kita bagi menjadi 2 tahapan ya. Setelah itu di blender sampai halus, kemudian kita saring yang kedua kalinya. Setelah itu ampasnya baru kita buang. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan 1 kg tepung terigu protein tinggi. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu tambahkan 400 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan garam. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita pecahkan 4 butir telur bebek. Nah, di sini rahasianya supaya minyak kenyal dan rasanya enak, aku gunakan telur bebek ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai telur ayam juga boleh, tapi hasilnya pasti beda ya. Kemudian kita tambahkan 500 ml air sawi hijau yang tadi sudah di blender tadi ya. Dan ini kita menambahkannya secara bertahap. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa airnya yang tadi juga ditambahkan lagi. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya memang berat ya. Jadi di sini aku mengganti mengaduknya dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian sudah dicuci dengan bersih. Oke, kita aduk-aduk aja seperti ini sampai benar-benar kalis. Oke guys, untuk membuat adonan mie ini memang kita harus butuh tenaga ya, karena memang adonannya keras, jadi boleh ditonjok-tonjok, boleh digilas seperti ini, boleh dibanting-banting, yang jelas adonannya benar-benar harus tercampur rata dan tidak ada tepung terigu yang masih menggumpal. Kurang lebih seperti ini ya, sudah tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Setelah itu kita tutup dengan plastik, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam.
Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, di sini aku udah siapkan daging nabati. Ini yang kemasan 250 gram, tapi yang dipakai cukup setengahnya aja. Oke, langsung aja kita buka dan kita tuangkan ke dalam wadah, cukup setengahnya aja seperti ini ya. Setelah itu tambahkan air sampai terendam, lalu kita diamkan selama kurang lebih 20 menit atau sampai mengembang dan benar-benar empuk. Langkah berikutnya kita akan membuat bumbu kari ayam. Di sini aku udah siapkan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, jinten, kayu manis dan juga bintang atau apa ya ini namanya. Pokoknya ini rempah-rempah semuanya dimasukkan ke dalam chopper. Setelah itu kita blender sampai benar-benar halus. Kemudian di sini aku udah siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, dan jahe. Untuk detail takarannya silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya kita tambahkan ke dalam rempah-rempah yang sudah di blender tadi. Kemudian kita beri air sedikit aja. Setelah itu langsung aja kita blender sampai benar-benar halus. Setelah itu, panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Kita tumis sampai baunya menjadi harum. Setelah itu, tambahkan 5 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, juga 2 batang serai, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tunggu sampai wangi dulu ya. Kalau tumisannya udah matang dan wangi, langsung aja kita tambahkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong menjadi 10 bagian. Di sini aku ayamnya biarkan gelundungan gini aja ya, karena ini ayamnya mau aku suwir-suwir. Jadi nggak aku potong kecil-kecil. Oke, setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan air secukupnya atau sesuai kebutuhan. Setelah itu aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan juga 1 bungkus kaldu bubuk. Setelah itu tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manis secukupnya ya, atau boleh sesuai selera, boleh dibikin medok ataupun boleh dibikin biasa aja. Nah di sini aku bikin nggak terlalu medok ya, karena gak semua orang ataupun gak semua pembeli suka rasa manis dari kecap. Kemudian kita masak sampai airnya agak menyusut atau sampai daging ayamnya matang. Oke, ini daging ayamnya sudah matang dan meresap ya, seperti ini. Langsung aja kita angkat karena ini daging ayamnya akan aku suwir-suwir. Oke guys, ini daging nabatinya sudah mengembang dan sudah aku cuci bersih sampai airnya benar-benar bening seperti ini. Oke, langsung aja ya kita masukkan ke dalam tumisan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, ini daging ayamnya udah aku suwir-suwir seperti ini. Langsung aja kita masukkan lagi ke dalam tumisan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu ini kita masak selama kurang lebih 5 menit. Cukup 5 menit aja ya, karena tadi daging ayamnya juga udah matang. Setelah dimasak selama 5 menit, seperti ini ya hasilnya. Kuahnya sudah meresap ke dalam daging nabati dan juga daging ayam yang sudah disuir-suir. Langsung aja kita angkat dan sisihkan. Oke guys, ini adonannya udah aku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Kalau udah diistirahatkan seperti ini, teksturnya jadi lebih rileks dan ini lentur banget kalau misalkan ditarik. Oke, bisa kalian lihat ya. Nah, langsung aja ini kita belah 2 dulu. Setelah dibelah 2, kita belah lagi menjadi 3 bagian. Oke, kita ambil 1 adonan, kemudian kita pencet-pencet dulu sampai gepeng seperti ini. Setelah itu kita lumuri dengan tepung terigu, dilumuri yang banyak ya, supaya nanti nggak seret pada saat digiling. Setelah itu kita giling dengan ketebalan yang paling tebal dulu ya. Kemudian kita lumuri lagi dengan tepung terigu. Untuk yang kedua kalinya juga ini sama ya, tepung terigunya harus banyak supaya gak seret pada saat digiling.
Setelah itu kita giling lagi dan untuk tingkat ketepisannya kita naikkan ya. Silahkan disesuaikan aja dengan jenis mesin giling masing-masing. Oke, kita giling sambil ditarik seperti ini ya supaya nggak numpuk di bagian bawah. Kemudian kita taburi lagi dengan tepung terigu yang banyak seperti ini ya. Karena ini kita akan giling di bagian yang mie nanti supaya nggak pada menempel. Oke, langsung aja ya kita lipat-lipat dulu seperti ini supaya nggak terlalu melar. Kita lipat di bagian pinggiran seperti ini. Setelah itu langsung kita giling dengan gilingan mie, langsung sambil ditarik ya supaya nggak numpuk. Oke, seperti ini hasilnya, bagus banget ya. Oke guys, seperti ini ya hasil mie-nya. Ini panjang banget dan gak putus karena memang adonannya benar-benar lentur. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, langsung ditaburi dengan tepung terigu yang banyak ya, supaya nggak menempel satu sama lain. Setelah itu, kita timbang dengan berat masing-masing 100 gram. Setelah digiling semua seperti ini ya hasilnya. Dan ini satu resep aku jadikan 22 gulungan mie. Kalau misalkan mau hasilnya mie-nya lurus bisa dirapihkan aja. Tapi ini mau aku hasilkan mie-nya yang keriting, jadi dibiarin out-out aja seperti ini ya. Langkah berikutnya kita didihkan air dalam panci, kemudian kita rebus mie yang sudah digiling tadi, langsung aja kita uraikan seperti ini ya. Dan ini kita masak sampai matang. Memasaknya juga nggak perlu lama-lama, cukup sampai airnya mendidih agak meluap aja. Setelah itu kita tunggu sebentar, lalu kita tambahkan daun sawi ataupun pokcoy ya. Sambil menunggu mie-nya matang, kita tuangkan kuah kari ayam yang sudah dimasak tadi. Tambahkan juga kecap Inggris, cukup sedikit aja ya. Oke, kurang lebih dimasak sampai airnya mendidih seperti ini ya. Nah, ini mie-nya sudah matang, bisa kalian lihat. Ini kenyal banget mie-nya. Langsung aja kita angkat dengan cara disaring seperti ini. Ditiriskan dulu sebentar, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk. Kemudian langsung aja kita aduk-aduk sampai bumbu kari ayamnya tercampur rata. Kemudian kita tuangkan ke dalam styrofoam yang sudah dialasi dengan plastik terlebih dahulu. Oke, setelah itu langsung aja kita letakkan sawi ataupun pokcoy yang sudah dimasak tadi. Tambahkan juga bakso, ini baksonya opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kemudian tambahkan 2 sendok makan daging ayam atau sesuai dengan kebutuhan. Dan sebagai pelengkapnya bisa kalian tambahkan sambal dan juga saus sambal. Untuk banyaknya sesuai selera ya. Ini dia hasilnya zombie noodles yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan yang pasti zombie noodles ini merupakan mie yang sehat karena dalam pembuatannya tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun bahan berbahaya lainnya. Oke, sekarang saatnya review zombie noodles yang aku buat. Kita aduk-aduk dulu supaya sambal dan sausnya tercampur rata dulu ya. Karena lebih enak kalau misalkan saus dan sambalnya udah tercampur rata. Oke guys, seperti ini ya. Kalau misalkan udah tercampur rata, ini bisa kalian lihat mie-nya kenyal banget. Dan yang pasti ini rasanya enak banget ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Dan untuk masa ketahanannya, mie yang sudah digiling bisa kalian simpan di tempat rapat kedap udara dan disimpan di kulkas ya, tapi maksimal cuma bertahan 2 hari aja karena resep yang aku bagikan tanpa bahan pengawet. Oke, sedangkan untuk harga jualnya, ini bisa kalian jual dengan harga 10 sampai dengan Rp15.000 per porsi seperti ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.